Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Dedi, bagian bedah onkologi SMF Bedah Rumah Sakit Umum Yohanes, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, pada pagi hari ini kami dari bagian bedah onkologi akan memberikan materi edukasi mengenai kanker, terutama yang lebih spesifik yaitu kanker payudara. Sebelum kita menginjak ke materi utama, kita perkenalkan dulu apakah yang disebut dengan kanker pada umumnya. Yaitu kanker itu adalah pertumbuhan dari sel yang tidak normal, yaitu abnormal, di mana pertumbuhan ini dipengaruhi oleh siklus sel yang ada di dalam tubuh manusia. Pertumbuhan sel yang tidak normal ini di sekitar kita pada umumnya disebut sebagai tumor. Tumor yang lebih spesifik, yang pengertian di kedokteran di bagian medis adalah pertumbuhan yang tidak normal dari tubuh kita. Yang lebih spesifik lagi di bahasa medisnya itu disebut dengan neoplasma. Sedangkan neoplasma yang menjadi suatu keganasan disebut adalah kanker. Kanker ini disebabkan berbagai faktor, bisa karena pertumbuhan sel yang tidak baik, bisa juga karena virus, bisa juga karena paparan radiasi, bisa karena dengan konsumsi makanan yang tidak baik, bisa juga yang disebut sekarang era yang sekarang yaitu karena gaya hidup atau obesitas yang tidak terkendali. Untuk saat ini kanker payudara kejadiannya sangat tinggi, terutama di daerah sekitar kita, yaitu di daerah Kupang, Nusa Tenggara Timur. Memang belum ada penelitian secara khusus mengapa hal ini bisa terjadi, tetapi tren yang berkembang di saat ini, kejadian secara umum, umur pasien yang datang semakin muda. Apakah itu terkait dengan gaya hidup yang tidak baik atau karena genetik, memang perlu penelitian yang lebih lanjut. Secara klinis, bahwa penanganan kanker payudara yang terbaik adalah memang pencegahan. Pencegahan itu yang terbaik dalam menangani pengobatan dari kanker, khususnya kanker payudara. Ya, kenapa faktor resiko yang harus kita mengerti dari kanker payudara ini yang lebih spesifik? Yang pertama adalah menarche atau menstruasi yang terlalu muda, terlalu awal. Secara prinsip adalah paparan hormon estrogen yang terlalu banyak di dalam tubuh pasien. Jadi menarche yang terlalu awal, menstruasi yang terlalu awal, atau menopause yang terlalu lama, jadi umurnya yang terlalu lanjut. Di Indonesia sudah ada penelitian bahwa wanita di Indonesia rata-rata menopause di usia 47 atau 48 tahun, sehingga wanita yang menopause-nya lebih dari itu mungkin perlu lebih berhati-hati, lebih waspada, sehingga diperlukan check up atau kontrol rutin untuk mencegah terjadinya keganasan. Faktor resiko yang lain yaitu genetik atau keturunan.
bahwa di dalam studi dikatakan bahwa wanita yang mempunyai genetik yang tidak baik, bisa dari orang tuanya atau dari kakek neneknya, yang terjadi suatu keganasan akan lebih berisiko untuk diturunkan terkena suatu keganasan, khususnya di dalam payudara. Kemudian wanita yang tidak menikah. Kemudian yang berikutnya wanita yang menikah tapi tidak mempunyai anak. Kemudian wanita yang mempunyai anak tapi tidak disusui. Wanita yang memakai produk-produk obat-obat hormonal, contohnya KB yang mengandung estrogen yang cukup tinggi. Nah, itu akan lebih berisiko akan terjadinya suatu keganasan khususnya di payudara. Nah, faktor risiko ini bukan berarti apabila seorang wanita yang masuk dalam faktor risiko ini berarti suatu saat akan terkena kanker, bukan berarti seperti itu. Artinya bahwa wanita yang masuk dalam kelompok ini jika dibandingkan dengan satu wanita yang tidak masuk dalam kelompok risiko ini, jika dilihat dalam waktu 5 tahun ke depan, dia akan lebih berisiko dibanding dengan wanita yang tidak masuk dalam kelompok risiko tinggi. Nah, seperti yang saya jelaskan di depan bahwa pencegahan memang terapi yang paling bagus. Bagaimana supaya kita tidak jatuh dalam suatu keganasan khususnya di dalam kanker payudara? Yang pertama memang pola hidup. Pola hidup yang bagus, pola hidup yang sehat itu diperlukan. Yang pertama, kurangi makanan-makanan junk food, makanan-makanan cepat saji. Sudah ada dalam satu studi, dalam penelitian bahwa makanan junk food itu kurang bagus karena pemanasannya yang terlalu cepat, sehingga pematangan minyak omega 6-nya lebih tinggi, sehingga di situ kandungan untuk resiko terjadinya suatu keganasan lebih besar. Yang kedua, diet sugar atau konsumsi berlebihan terutama pada karbohidrat, terutama dalam hal ini adalah gula. Kurangi konsumsi makanan yang manis-manis, terutama dalam studi sudah dilakukan bahwa refinement sugar, yaitu gula yang kristal yang putih sekali seperti itu cukup beresiko untuk terjadinya suatu keganasan. Itu ada penelitiannya, jadi studi jurnal di tahun 2012. Kemudian yang berikutnya obesitas. Sampai saat ini menjadi faktor risiko yang paling tinggi, terutama pada keganasan. Kenapa? Karena pengumpulan lemak yang terlalu berlebihan di dalam subkutis atau di bawah kulit itu akan dirubah oleh hormon di dalam tubuh wanita, namanya hormon aromatase. Sehingga hormon aromatase ini tujuannya untuk mengubah lemak yang ada di dalam otot atau di dalam di bawah kulit dari wanita akan dirubah menjadi estrogen lagi, sehingga wanita yang sudah menopause kenapa kok terjadi masih bisa untuk terjadi suatu keganasan khususnya di payudara? Nah, jawabannya karena ini, karena penumpukan lemak yang terlalu banyak, sehingga di tubuh wanita itu ada hormon aromatase, sehingga dia mampu mengubah kandungan lemak yang ada di bawah kulit ini akan dirubah menjadi estrogen ulang, sehingga produksi estrogen yang terlalu berlebihan di dalam tubuh wanita ini akan memicu resiko munculnya suatu keganasan. Bagaimana apabila kita atau saudara kita mengalami gejala-gejala yang tidak baik di dalam payudara? Yang harus diwaspadai adalah, yang pertama adalah kenali
payudara Anda sendiri. Yang pertama yang paling sering muncul adalah adanya suatu pembengkakan atau yang lebih dikenal sekarang adalah benjolan. Apabila Anda ragu, jangan disimpan lama-lama, segera menuju ke pusat-pusat pelayanan kesehatan yang terdekat, minimal ke puskesmas, ke dokter untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut. Yang kedua, yang paling sering apabila benjolan ini dibiarkan terus-menerus, lama-lama akan menyebabkan keluhan yang kedua adalah nyeri. Nyeri itu bukan tanda pasti dari kanker, ya. Jadi yang perlu diingat bahwa bukan berarti kalau sudah nyeri itu pasti kanker, bukan begitu, ya. Jadi yang lebih dulu yang muncul adalah biasanya ada rasa yang tidak enak di dalam payudara ataupun di ketiak di sekitar payudara, di satu sisi dengan payudara. Kemudian yang apabila ini diteruskan tidak dievaluasi lebih lanjut, yang ditakutkan akan munculnya kerutan di dalam pada kulit dari payudara. Jadi istilah di medis kita namanya pudorang. Jadi kulitnya seperti jeruk. Itu lebih ekstrim lagi. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang lebih ekstrim lagi berikutnya adanya keluar cairan lewat puting susu. Selain ASI, ya. Jadi bisa cairan warna keruh, bisa warna merah darah atau yang lain, atau cairan jernih tapi mohon maaf baunya yang tidak sedap. Itu perlu diwaspadai. Kemudian munculnya adanya pembengkakan di sekitar ketiak. Nah, yang ditakutkan di situ adalah adanya pembesaran dari kelenjar getah bening yang disebabkan karena sumber tumornya ada di payudara di satu sisi. Nah, bagaimana untuk mengenali yang lebih lanjut apabila kita aman-aman saja? Nah, yang dievaluasi bagaimana? Jadi ibu-ibu atau saudara-saudari yang terhormat, tiap bulan kita anjurkan untuk melakukan deteksi dini. Deteksi dini yang harus dikerjakan adalah minimal dilakukan sadari, periksa payudara Anda sendiri. Nah, itu dikerjakan caranya bagaimana? Dikerjakan setelah haid, ya. Jadi hari ke-7 sampai hari ke-10 dari haid yang bersihnya. Jadi masing-masing ibu atau saudari-saudari kan berbeda-beda. Sehingga tiap bulan dilakukan sesering mungkin, setiap bulan. Nah, kalau bulan ini tidak ada, lakukan bulan depan terus menerus begitu, ya. Diharapkan kita apabila ketemu yang tidak baik segera menuju ke pusat pelayanan kesehatan yang terdekat. Apabila ibu-ibu atau saudari mempunyai faktor genetik yang tidak bagus, nah, harus ditambah dengan pemeriksaan penunjang yang lain. Jadi tidak cukup dengan sadari itu tadi. Jadi yang terbaik adalah memeriksakan payudara Anda dengan pemeriksaan penunjang, yaitu USG. USG sudah banyak ada di sekitar kita. Apabila Anda umurnya di bawah 40 tahun, bisa dilakukan USG berkala, minimal 1 tahun sekali, ya. Apabila Anda umurnya sudah 40 tahun lebih, memang yang lebih akurat, lebih spesifik itu Anda melakukan tidak cukup dengan USG, yaitu Anda melakukan mamografi. Karena dengan mamografi akan terdeteksi kelainan payudara yang ukurannya lebih kecil, yang 1 mili akan lebih cepat terdeteksi dengan mamografi. Nah, masing-masing kenapa ada peruntukannya? Karena di wanita di Asia ini sudah dilakukan studi bahwa pada umur 40 tahun kurang, payudara wanita di Asia ini dia lebih padat, yaitu istilah medis kita dense breast. Jadi payudaranya itu padat, sehingga apabila dilakukan
mamografi, dia akan menyebabkan nyeri yang berlebihan, jadi tidak dianjurkan. Sehingga lebih spesifik, lebih sensitif dengan pemeriksaan USG. Begitu juga dengan mamografi. Kenapa tidak dianjurkan pada kenapa tidak dianjurkan USG pada wanita yang umurnya di atas 40 tahun? Nah, karena pada wanita yang di atas 40 tahun jaringannya lebih longgar, sudah kendor, sehingga apabila dilakukan USG tetap bisa dilakukan, cuma hasilnya tidak terlalu bagus, tidak terlalu akurat. Nah, sehingga ada untung ada ruginya di sini. Penanganan kanker payudara di rumah sakit kita, Rumah Sakit Umum Yohanes, sudah berjalan dengan baik selama ini, bahwa penanganan kanker payudara itu meliputi 6 bagian. Terapi yang paling bagus adalah pembedahan, ya. Jadi sedini mungkin Anda ketemu suatu benjolan ya yang tidak baik. Nah, apabila dokter sudah memeriksa dan menganjurkan sebaiknya diambil tindakan, segera putuskan untuk diambil tindakan. Bahwa memang benar ada mitos yang berkembang di lingkungan sekitar kita. Apabila kena benda tajam atau pisau, nanti tumor itu akan lebih merambat, akan lebih parah. Nah, itu mitos, itu terjadi di sekitar kita kok, ibu-ibu, dan itu sudah ada bertahun dan berpuluh-puluh tahun mungkin, sehingga mungkin susah untuk dihilangkan dalam waktu yang datang. Tapi ya syukur, dengan seiringnya waktu, sekarang masyarakat sudah mulai mengerti bahwa itu mitos itu tidak benar, bahwa kena pisau tambah parah itu tidak pernah terjadi seperti itu, ya. Yang justru yang paling bagus adalah pengobatan yang paling bagus itu apabila masih stadium awal, itu hanya cukup diambil tumornya sudah cukup, sehingga ibu-ibu bisa mempertahankan payudaranya sehingga tidak perlu kehilangan payudaranya. Nah, sehingga deteksi dini itu sangat penting, ya, sangat penting sekali, karena dengan deteksi dini harapan kita ketemu tumor yang lebih kecil, lebih awal, sehingga terapi yang kita berikan lebih cepat untuk dikerjakan dan ibu tidak memerlukan sinar, radiasi atau kemoterapi, ya. Terus pengobatan yang kedua adalah kemoterapi. Nah, kemoterapi dikerjakan pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis kanker payudara yang sudah mengalami stadium lokal lanjut, ya. Jadi tidak dikerjakan pada stadium-stadium yang ini, ya. Kemudian yang terapi yang berikutnya yang bisa dikerjakan yaitu radiasi atau radioterapi. Yang keempat adalah pemberian hormonal terapi pada pasien-pasien yang penyebab kankernya karena hormon, ya. Jadi penyebab kanker payudara itu banyak sekali, ibu. Bisa karena genetik, bisa karena faktor hormonal, bisa karena virus, ya, bisa karena konsumsi diet yang terlalu berlebihan atau obesitas. Nah, itu penyebab kanker payudara itu di situ. Nah, sekarang sudah bisa dievaluasi penyebab kanker payudara itu penyebabnya karena apa, yaitu bisa melakukan terapi namanya imunohistokimia. Lab patologi kita sudah bagus, sudah canggih, sudah bisa menilai penyebab kanker payudara ibu-ibu karena apa, sehingga kita bisa memberikan terapi sesuai dengan penyebabnya. Kemudian terapi yang berikutnya yaitu targeting terapi, kita sudah mampu memberikan. Kemudian terapi yang terakhir yaitu imunoterapi, ya. Jadi kita sudah cukup memadai, tinggal radioterapi yang kita masih dalam proses pengerjaan, ya. Terus yang berikutnya
bahwa kenali dan sadari bahwa payudara ini sangat penting buat ibu-ibu dan saudari-saudari, bahwa sehingga mengenali diri sendiri, mengenali payudara sendiri itu sangat penting. Baik, terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak, saudari sekalian, bahwa sekarang banyak berkembang pengobatan alternatif. Ya, pengobatan alternatif itu banyak sekali yang sekarang itu berkembang, dari daun bajakah, dari kunyit putih, dari macam-macam pengobatan alternatif, dan itu semua di bidang medis kami, terutama di tumor, tidak pernah kami pelajari pengobatan alternatif. Yang sekarang lagi trending itu adalah kayu bacaka. Kayu bacaka itu sekarang lagi ngetren, jadi bisa direbus, bisa dibentuk serbuk, bisa dibentuk dalam ramuan, macam-macam, dan itu bisa dijual bebas di Google, di saluran-saluran, di online shop, banyak sekali dan mudah sekali didapat. Jadi singkat cerita bahwa di tahun 2012-2013 mahasiswa Indonesia itu mengadakan penelitian di luar negeri mengenai khasiat dari kayu bacaka. Mahasiswa kita ini melakukan penelitian pada sampelnya diambil dari tikus putih. Jadi tikus putih ini dibuat, mohon maaf, menderita sel kanker. Kemudian kayu bacaka ini dibuat ekstrak sedemikian rupa, kemudian diberikan pengobatan kepada si tikus putih ini. Setelah dilakukan evaluasi beberapa kali, beberapa saat, ternyata kankernya, selnya mengecil, sehingga mahasiswa Indonesia ini mendapat juara. Pulang ke Indonesia heboh bahwa kayu bacaka ini adalah obat anti kanker. Kemenkes dari Kementerian Kesehatan sudah menghimbau bahwa ini memang mahasiswa ini bagus, penelitian ini masih perlu dikembangkan. Kenapa? Karena pengobatan yang dilakukan oleh mahasiswa ini dilakukan pada sampelnya tikus putih, bukan pada manusia. Nah, sekarang yang kita tanyakan, apakah kita sama dengan selnya dengan tikus putih? Pastikan tidak sama. Nah, tetapi orang sudah heboh, ibu-ibu, bahwa kayu bacaka ini obat anti kanker. Nah, sampai sekarang dengan boomingnya berita ini, masyarakat mengkonsumsi, membeli dalam bentuk apapun, ramuan, pil, kapsul, macam-macam. Dan yang celakanya, tidak pernah ada berita bahwa dengan pemberian ini akan membaik, dan itu terus dikerjakan. Nah, kasihan sekali maksud saya. Jadi kalau saran saya, kembalilah ke medis, ya, kembalilah ke medis, karena memang pengobatan alternatif khususnya untuk kayu bacaka ini belum ada penelitian ke manusia yang berhasil, belum ada penelitian yang ke manusia yang sudah dirilis dari Kementerian Kesehatan bahwa ini obat anti kanker, ya. Nah, karena itulah, karena trending berita inilah, bahwa pasien-pasien kami yang sekarang yang semakin hari semakin banyak ini, yang datang adalah semakin yang tidak bagus. Jadi semakin stadiumnya itu bukan semakin yang awal sama gini, tapi semakin stadium lanjut. Kenapa? Karena mereka mengawali yang memakai obat-obat alternatif dulu, begitu tidak bagus mereka kembali ke medis. Nah, ini yang kami sebenarnya tidak harapkan, karena dengan pengobatan apakah bisa dikerjakan? Tetap bisa, cuma nanti akan panjang sekali pengobatan. Nah, itu sebenarnya tidak menjadi fokus kami. Fokus kami itu inginnya mencegah dan mengobati yang supaya pasien-pasien yang datang itu di stadium yang awal dan stadium dini, sehingga dengan terapi yang cepat, operasi yang bagus, pasien itu bisa langsung kembali ke keluarga.
sebagai edukasi yang terakhir, bahwa kanker payudara itu bukan suatu kutukan, bukan penyakit kutukan ya. Jadi bukan berarti keturunan berarti tidak bisa dicegah ya Bapak Ibu, bahwa kanker payudara ini penyakit yang bisa diobati. Kuncinya adalah ibu-ibu bapak atau saudari-saudari harus datang lebih awal, datang lebih di stadium yang lebih dini, sehingga pengobatannya bisa dikerjakan dengan baik. Yang kedua, edukasi yang kedua bahwa kurangi makanan-makanan cepat saji, atau yang lebih kita kenal dengan junk food ya. Kemudian yang ketiga, pola hidup yang sehat, kurangi makanan-makanan yang dengan penyedap rasa. Kembalilah ke alam, kembalilah ke makanan-makanan dengan bumbu-bumbu alam seperti jahe, seperti bawang merah, bawang putih. Itu akan lebih bagus dengan tanpa penyedap rasa. Hidup sehat akan lebih bagus, akan kembali ke keluarga lebih bagus, sehingga kita hidup dengan baik dengan alam, dengan keluarga. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk saat ini. Apabila ibu-ibu atau saudari-saudari memerlukan penjelasan yang lebih lanjut, bisa kita sharing atau diskusi selanjutnya di acara berikutnya. Terima kasih.